Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Al-Quran merupakan kitab suci bagi agama Islam. Al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar menjadi pedoman bagi umatnya nantinya. Karena itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya menjadi orang-orang yang memakmurkan dan menjalani apa-apa yang Allah telah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Keutamaan Al-Quran sangat besar dan manfaatnya bagi kehidupan kita sangat besar apabila kita menjalani apa-apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi Muhammad sunnahkan di dalam kehidupannya. Ini menjadi keselamatan kita hidup dunia dan di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surat Al-Isra ayat 82. Kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari dua ayat ini menjadi contoh dan peringatan bagi kita agar kita jangan keluar dari Al-Quran. Kalau kita benar-benar yakin terhadap Islam, benar-benar yakin terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kita. Kenapa? Allah sudah menjelaskan di sini tibyanan likulli syai', menjelaskan tentang segala sesuatu, wahudan wa rahmatan, dan menjadi rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dan dikatakan lagi tadi ma huwa syifaa'un, ya, menjadi suatu penawar, menjadi obat. Jadi kalau kita benar-benar yakin kepada Islam, baca Al-Quran, pahami maknanya, jalani apa-apa yang dalam Al-Quran, insya Allah kita hidup menjadi selamat dan menjadi obat bagi kehidupan kita. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan dalam ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita benar-benar yakin terhadap Islam, kita nggak boleh ragu terhadap Al-Quran. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketika kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tentram, menjadi tenang. Allah berikan ketenangan dan insya Allah ini menjadi obat dari segala macam penyakit kita. Makanya ada salah satu penelitian di Eropa tentang bagaimana terapi penyembuhan di dunia modern saat ini selain obat-obatan, yaitu terapi kolbu, ketenangan hati. Dan ketenangan hati bisa datang dari ketenangan dari spiritualitas kita, yaitu dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, bersolawat kepada Nabi kita. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, Allah berikan ketenangan dalam hati kita, dan ini merupakan suatu penawar, obat dari segala macam penyakit. Apalagi zaman sekarang, zaman wabah corona dan yang lainnya, kita sumpah, mungkin ada yang di lockdown, di rumah, di karantina dan segala macam, hatinya risau, galau, usahanya anjlok, nggak bisa kemana-mana, stres, pendapatannya menurun. Tapi kalau dia yakin kepada Allah, dia beriman, bertakwa, dia membaca Al-Quran, Allah berikan ketenangan, insya Allah tingkat stresnya akan berkurang dan ini akan menjadi keselamatan daripada segala macam penyakitnya dia. Famanittaba'a huda fala yadillu wa la yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi kalau kita benar-benar yakin dalam Al-Quran, kita baca, kita fahami, kita jalani, insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang tersesat. Karena itu sangat aneh kalau saat ini ada orang yang justru
mencibir dan menjelekkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran dianggap ciri-ciri dari radikal, ciri-ciri dari orang-orang yang berbuat intoleran, ciri-ciri dari teroris. Na'udzubillah. Ini benar-benar fitnah yang sangat kejam, yang sangat keji, yang tidak pantas dilontarkan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau ada orang yang seperti itu, segera dia bertobat, atau kita tanya, benar tidak dia beriman kepada Allah? Kenapa dia bisa begitu anti terhadap Al-Quran? Justru yang ada, kalau kita dulu ingat dari kita kecil, orang justru berlomba-lomba ingin mendidik anak-anaknya menghafal Al-Quran, ingin menjadi anak-anaknya penghafal Al-Quran. Dan ini janjinya Allah bagi penghafal Al-Quran, Allah jaga sampai hari kiamat nanti, tidak akan pernah terputus orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Karena itu sangat aneh kalau ada pejabat yang mengatakan ciri daripada radikal dan intoleran dan teroris adalah orang yang menghafal Al-Quran dan yang rajin ke masjid. Na'udzubillah. Ini benar-benar fitnah yang sangat keji. Wajib dia bersyahadat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran pedoman kita, wajib hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Al-Quran, kalau ada yang coba melarangnya, wajib kita berperang terhadap orang tersebut, kita lawan. Gak boleh kita tunduk dan patuh kepada kemaksiatan. La ta'ata fil makhluk illa fil maksiatil khaliq. Tidak boleh kita tunduk kepada orang dalam hal kemaksiatan. Wajib kita tentang kebijakan yang ngawur, yang tidak pun patut untuk kita laksanakan. Na'udzubillah. Karena itu, mudah-mudahan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah kita mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, kita tidak akan tersesat di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat Al-Quranul Karim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau ada orang yang coba mencirikan orang-orang yang menghafal Al-Quran menjadi ciri-ciri teroris dan radikal, seolah-olah tidak ada dalam hatinya tersentuh untuk menggerakkan orang untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, maka Allah ibaratkan dia sebagai orang binatang ternak. Na'udzubillah. Kita manusia bukan binatang, tapi Allah ibaratkan orang-orang yang tidak punya hati, tidak punya pendengaran, dan tidak punya mata penglihatan yang kuat terhadap Al-Quran. Bahkan dia mencibir orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah ibaratkan dia termasuk binatang ternak, ya, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah. Mudah-mudahan orang tersebut dapat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun sebelum azab datang kepada dia. Jadikanlah jabatan Anda untuk orang dekat kepada Allah. Manfaatkanlah jabatan Anda untuk orang lebih cinta kepada Allah. Pendidikan madrasah makmurkan supaya banyak menghafal Al-Quran, supaya menjadi generasi negeri ini, umat Islamnya bertakwa. Insya Allah negeri Indonesia akan mendapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan Anda coba-coba larang orang untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Tubu ilallah. Sangat tidak wajar kalau para ulama, tokoh-tokoh saat ini marah terhadap kebijakan menteri tersebut, karena sangat mencederai umat Islam. Kita harus gulil haqqa walau kana murah. Katakanlah yang hak itu hak, yang pahit itu pahit. Kalau dia salah, dia segera wajib bertobat, minta maaf kepada Allah dan kepada umat Islam di Indonesia dan di dunia ini. Karena dari dulu belum pernah ada penghafal Al-Quran menjadi orang yang radikal, menjadi teroris dan yang lainnya. Justru dengan dia menghafal Al-Quran, dengan dia membaca Al-Quran, hati dia menjadi tenang. Dia menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bagi diri saya dan jamaah yang mendengar, kita menjadi orang-orang yang mengutamakan Al-Quran. Didik anak-anak kita untuk rajin membaca Al-Quran, menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, mulai dari tingkat yang terkecil, menghafal juz amma dan menghafal ayat-ayat yang panjang dan yang lainnya. Insya Allah ketika Al-Quran dia baca, dia hafal dan dia amalkan, insya Allah hidupnya pasti janjinya Allah
Allah akan berikan dia keselamatan dunia dan akhirat, dan surganya Allah akan menanti kepada kita semua. Dan kalau kita benar-benar yakin membaca Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita, menjadi obat daripada segala macam penyakit kita, kerisauan kita. Dan kalau kita benar-benar membaca Al-Quran, yakin, bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Karena itu mudah-mudahan, ayo mari kepada para orang tua, para guru-guru, didik anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkannya. Insya Allah, janjinya Allah, Al-Quran tidak akan hilang sampai akhir kiamat nanti. Al-Quran, para penghafal Al-Quran tidak akan habis sampai hari kiamat. Dan bahkan salah satu mukjizat dan keutamaannya, salah satu kitab, salah satu perkataan Allah yang dalam setiap detiknya di bumi ini tidak pernah berhenti, dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia ke seluruh penjuru dunia, di setiap waktunya akan ada orang yang membaca Al-Quran di setiap jeda-jeda waktu. Jadi kalau kita hitung dari 24 jam ini, baik sekarang jam berapa di Jakarta, ataupun di Indonesia, ataupun di luar negeri, semua niscaya 24 jam waktu kita hidup tidak pernah terputus kalimat Al-Quran, kalimat orang berzikir kepada Allah akan selalu ada di dalam bumi ini, terus menerus kalimat Al-Quran. Dan inilah sebagai daf'ul bala, penolak daripada bala dan musibah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memakmurkan membaca dan menghafal Al-Quran, dan yang terpenting mengamalkannya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang menjalani Islam rahmatan lil alamin, dan menjadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat buat diri Al-Faqir dan jamaah sekalian, agar kita menjadi orang-orang yang memuliakan Al-Quran, membacanya dan menjadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.